Jiwa terpilih. Sebelum kau melangkah lebih jauh, tariklah napas perlahan dan rasakan detaknya di dada. Malam ini bukan hanya malam biasa. Kata-kata yang sebentar lagi akan kau baca bukan sekadar rangkaian huruf, tapi getaran yang dikirimkan jauh sebelum kau menekan tombol putar. Ada sesuatu yang lebih besar dari pemahaman logikamu yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Kau mungkin tak melihatnya, tapi ia telah bergerak. Kau mungkin belum menyadarinya, tapi ia telah mendekat. Pesan ini bukan kebetulan. Kejadian ketika matamu tertumbuk pada judul materi ini adalah tanda awal dari perjalanan menuju babak yang selama ini kau rindukan namun tak kau tahu kapan datangnya. Selama ini kau mungkin merasa banyak hal hilang begitu saja, uang yang tak lagi kembali, kesempatan yang lewat begitu cepat, hubungan yang patah, keyakinan diri yang sempat runtuh. Kau pernah bertanya dalam diam, apakah semua perjuangan ini sia-sia? Tetapi malam ini, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun kehilanganmu yang tidak diperhitungkan. Semesta tak sedang menghukummu, ia sedang melatihmu. Kehilangan itu bukan akhir, melainkan pembuka jalan. Karena sesuatu yang besar hanya diberikan kepada jiwa yang telah sanggup menahannya tanpa kesombongan. Dan engkau adalah salah satu jiwa itu. Jiwa yang tidak tumbang meski dihantam badai berkali-kali. Jiwa yang tetap memilih berjalan meski kakinya gemetar. Jiwa yang tetap berdoa meski jawabannya terasa lama datang. Dan karena itu, kau dipilih. 22 November 2025 bukan sekadar tanggal yang tertulis. Ia adalah momentum hidupmu berubah. Tanggal itu telah dicatat jauh sebelum kau tahu tentang materi ini. Apa yang pernah hilang akan kembali, tidak dalam bentuk yang sama, tetapi dalam wujud uang, rezeki, kesempatan besar, dan kenyataan yang membuatmu menunduk karena tak sanggup menahan haru. Kau akan menyadari bahwa setiap kesedihan, setiap air mata, setiap malam panjang di mana kau bertahan sendirian, telah menjadi alasan mengapa kelak kau menerima semua itu dengan penuh kebijaksanaan. Mulai saat ini, bacalah materi ini dengan hati yang terbuka. Biarkan kalimat-kalimat ini masuk bukan hanya ke pikiranmu, tetapi juga ke bagian terdalam dari jiwamu. Jangan hanya dengarkan dengan telinga, tapi rasakan dengan seluruh kesadaranmu. Karena materi ini bukan untuk dimengerti, tapi untuk dialami. Bila hatimu mulai bergetar perlahan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi semesta sedang selaras denganmu. Tanda bahwa kau sedang memasuki frekuensi yang pernah hilang dari hidupmu, tapi sekarang kembali mengarah kepadamu. Dan sebelum materi ini berlanjut, ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proses penyelarasan. Tekanlah tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi bukan karena aturan platform semata, tetapi sebagai bentuk deklarasi bahwa kau siap menerima panggilan jiwa ini tanpa ragu. Lalu tulislah di kolom komentar 77. Karena ketika kau menuliskannya, kau tidak hanya meninggalkan jejak di kolom komentar, tetapi kau sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau benar-benar siap menerima pesan ini secara penuh. Bahwa kau tidak lagi takut menghadapi masa depan, bahwa mulai malam ini kau memilih percaya bahwa sesuatu yang besar sedang menujumu. Jiwa terpilih, sudah terlalu lama kau berjalan sambil menahan lelah sendirian. Mulai malam ini, berhentilah meragukan dirimu. Apa yang datang bukan kebetulan, apa yang kau baca bukan kebetulan, apa yang akan terjadi pada 22 November 2025 bukan kebetulan. Semua ini bagian dari rancangan yang selama ini menunggu hingga hatimu benar-benar mampu menerimanya. Sekarang, bersiaplah, karena takdirmu sedang bergerak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bergerak ke arahmu. Bagian 1. Kehilangan bukanlah titik akhir, melainkan titik awal kebangkitanmu. Jiwa terpilih,
Ada saat dalam hidup ketika sesuatu pergi tanpa penjelasan, ketika apa yang selama ini kau jaga perlahan menghilang dari genggamanmu. Kau mungkin pernah menatap kosong ke arah langit malam, bertanya dalam hati, mengapa semuanya harus terjadi seperti ini? Ada waktu di mana kau merasa tak didengarkan, tak dipedulikan bahkan oleh kehidupan itu sendiri. Pada momen-momen itu kau mungkin yakin bahwa kehilangan berarti kegagalan. Tetapi malam ini izinkan aku menyingkap kebenaran lain. Kehilangan bukanlah tanda kau kalah, melainkan tanda bahwa hidup sedang menyiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Semua yang pernah hilang tidak pernah benar-benar lenyap. Mereka hanya berpindah bentuk menjadi kekuatan dalam dirimu. Ketika kau kehilangan uang, semesta tidak hanya mengambilnya, tapi juga meletakkan pelajaran di dalam hatimu agar kelak, ketika uang itu kembali dalam jumlah yang lebih besar, kau tahu bagaimana menjaganya dengan bijak. Ketika kesempatan berlalu begitu saja, itu bukan karena kau tidak layak, tapi karena semesta ingin memastikan dirimu cukup matang untuk mengenali pintu yang tepat saat terbuka kembali. Saat kau kehilangan seseorang, itu bukan semata-mata soal perpisahan, melainkan pengingat bahwa hidup terkadang harus menciptakan ruang terlebih dahulu sebelum menghadirkan kedatangan baru. Mungkin kau pernah dipaksa jatuh saat langkahmu terasa sedang naik. Mungkin setelah bersusah payah membangun sesuatu, ia runtuh dalam sekejap. Kau pernah bertahan meski dunia tak menoleh. Kau masih memilih bergerak meski kakimu dipenuhi luka. Kau tetap berdoa meski tak ada jawaban yang turun. Dan karena itulah, engkau dipilih. Tidak semua jiwa mampu menyimpan luka, kehilangan, dan tetap menatap masa depan dengan keyakinan. Namun kau melakukannya. Kau tetap berjalan meski tak ada yang bersorak. Kau menyeka air mata sendiri dan tetap berdiri seakan tak terjadi apa-apa. Dan kesabaran dalam diam itulah yang menjadi alasan mengapa semesta kini menoleh padamu. Jiwa terpilih, pahamilah ini dengan sepenuh hati. Kehilangan adalah cara hidup memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar kuat yang akan menerima hal-hal besar. Yang pernah kehilangan akan menghargai ketika ia mendapatkan. Yang pernah jatuh akan menjaga ketika ia bangkit. Yang pernah merasa sendiri akan menjadi cahaya ketika ia dipertemukan dengan kejayaan. Maka jangan tangisi lagi apa yang pergi, jangan sesali apa yang gagal kau pertahankan. Karena sesungguhnya sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikannya dari jauh, menunggu waktu yang benar. Dan waktu itu semakin mendekat. Pada saat engkau merasa hidupmu melambat, itu bukan karena kau tertinggal. Itu karena semesta sedang menahanmu sejenak agar langkahmu tak terlalu cepat sampai di tempat yang belum siap menyambutmu. Pada saat engkau merasa tidak dihargai, itu bukan karena dirimu kurang berharga, tetapi karena hidup sedang menempatkanmu jauh dari keramaian agar kelak ketika waktumu tiba, kau bersinar tanpa perlu berteriak. Kehilangan membuatmu belajar menerima, tetapi lebih dari itu, kehilangan mengajarimu cara bangkit tanpa dendam dan berjalan tanpa kesombongan. Karena itu, malam ini berhentilah melihat kehilangan sebagai hukuman. Pandanglah sebagai persiapan. Kau bukan ditinggalkan karena tidak dihargai, tetapi dipisahkan untuk dilindungi. Kau bukan dilemahkan karena tidak mampu, tetapi diuji karena terlalu kuat untuk dibiarkan biasa saja. Bila engkau tidak pernah kehilangan, engkau tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kembali mendapatkan. Bila engkau tidak pernah merasakan gelap, engkau tidak akan pernah tahu betapa berharganya cahaya. Sebentar lagi, apa yang pernah hilang akan kembali, tapi tidak dalam bentuk semula. Ia akan hadir sebagai rezeki yang mengalir, sebagai uang yang kau gunakan bukan hanya untuk bertahan tapi untuk tumbuh. Ia akan datang sebagai kesempatan besar yang membawa dirimu melangkah ke panggung yang lebih tinggi. Semua yang dulu jatuh akan bangkit kembali, bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalan pulangnya.
Maka malam ini, biarkan hatimu menerima kenyataan bahwa kehilangan tidak lagi menyakitkan ketika kau tahu bahwa ia membawa arah. Bahwa kegagalan tidak lagi menakutkan ketika kau tahu bahwa ia hanyalah bagian dari perjalanan. Dan bahwa perih tidak lagi melumpuhkan ketika kau tahu ia adalah tanda bahwa hidup tidak sedang menjatuhkanmu, tetapi sedang menyiapkanmu. Jiwa terpilih, bersiaplah. Kehilanganmu telah selesai menjalankan tugasnya. Kini giliran kebangkitanmu mengambil perannya. Sebab apa yang dulu pergi akan kembali, membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kembali. Bagian 2. Air matamu tidak pernah jatuh sia-sia, mereka sedang dikonversi menjadi pembayaran kehidupan. Jiwa terpilih. Ada hal yang jarang disadari manusia saat mereka berada dalam masa tersulitnya. Mereka menangis, merasa rapuh, merasa seakan seluruh dunia telah berpaling. Tetapi apa yang tidak disadari adalah bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa perhitungan. Tidak ada satu malam yang kau lewati dalam gelisah tanpa didengar oleh semesta. Tidak ada satupun bisikan doa yang kau ucapkan di tengah sunyi tanpa dicatat sebagai bagian dari prosesmu menuju pemulihan dan kemenangan. Semua telah dihitung, semua telah diterima, dan semua itu tidak akan berhenti pada kesedihan saja. Ia sedang berubah menjadi kekuatan yang sebentar lagi akan dibayarkan kepadamu dalam bentuk yang mencengangkan. Pernahkah kau berpikir mengapa engkau menangis justru ketika tidak ada siapapun yang melihat? Mengapa air matamu datang diam-diam pada saat kau berpura-pura kuat? Itu karena semesta tidak ingin kesedihanmu menjadi tontonan, melainkan menjadi persembahan yang kelak akan dibalas dengan kemuliaan. Engkau tidak sedang hancur, engkau sedang dikosongkan dari hal-hal yang menghalangi takdirmu. Air mata itu tidak melumpuhkanmu. Ia justru sedang menyiapkan ruang agar saat kebahagiaan datang, engkau mampu menerimanya dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Jiwa terpilih, mungkin kau pernah bertanya dalam kesunyian, mengapa doa-doaku terasa lama sekali dijawab? Yang sesungguhnya terjadi bukan ketiadaan jawaban, melainkan proses penyusunan rencana di balik layar kehidupanmu. Semesta tidak pernah menolakmu. Ia hanya menunda agar waktunya tidak terlalu cepat tiba sebelum hatimu cukup kuat untuk memikulnya. Sebab pemberian besar tidak diberikan pada jiwa yang masih bisa gentar saat menerima, namun hanya pada jiwa yang telah dilatih melalui kekecewaan dan direndam dalam kesabaran. Dan engkau adalah jiwa itu. Air matamu adalah saksi atas keberanianmu bertahan ketika logikamu berkata menyerah. Kesedihanmu adalah bukti bahwa engkau masih memiliki harapan, karena mereka yang benar-benar putus asa tidak lagi merasakan sakit. Kesakitan itu adalah tanda bahwa jiwamu menolak untuk mati sebelum ia sampai pada takdirnya. Kesedihanmu menunjukkan bahwa engkau masih percaya ada sesuatu yang lebih baik yang seharusnya terjadi dalam hidupmu. Dan kepercayaan semacam itu tidak pernah dibiarkan berakhir dalam kehampaan. Bayangkan ini dengan sepenuh kesadaran. Setiap malam yang kau lewati dengan mata basah telah dicatat sebagai bagian dari pembayaran yang akan diberikan kembali kepadamu dalam bentuk uang, kesempatan besar dan kebangkitan yang kau mungkin tidak siap melihatnya hari ini. Bayangkan bahwa setiap detik engkau menahan pedih adalah energi yang tersimpan, menunggu saatnya dilepaskan menjadi kejutan kehidupan. Ketahuilah, semakin besar air mata yang engkau tahan, semakin besar pula pemberian yang akan datang. Bukan karena hidup ingin menyiksa dan basan mata menyiksa, tetapi karena hidup ingin memastikan engkau cukup kuat untuk menerima. Sebab mereka yang tidak pernah melalui kegelapan seringkali tak mampu menjaga cahaya. Tidak ada yang sia-sia.
Derita yang engkau pikir hanya milikmu sebetulnya telah dilihat oleh kehidupan. Kau tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Mungkin tidak ada manusia yang menemanimu, namun semesta berada tepat di belakangmu, menuntunmu sampai engkau tiba pada titik di mana kau tidak lagi bertanya mengapa semua ini harus terjadi, melainkan berbisik, jadi ini alasannya. Aku harus kuat selama ini. Saat air matamu jatuh dalam diam, pikirkan ini. Di waktu yang telah ditetapkan 22 November 2025, kau akan menerima jawaban atas seluruh doa-doa yang pernah kau ucapkan sambil menahan sesak. Bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya sebagai pengganti, tetapi sebagai pembuktian bahwa hidup tidak pernah buta terhadap perjuanganmu. Ketika hari itu tiba, engkau akan mengerti bahwa setiap tangisanmu adalah investasi yang kini matang. Bahwa setiap keterpurukanmu adalah alasan mengapa nantinya engkau mampu tersenyum dengan kedalaman yang tak dimiliki oleh mereka yang tidak pernah merasa hilang. Dan pada saat kau melihat keberlimpahan datang, mungkin engkau akan menangis lagi. Tetapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya engkau melihat bagaimana seluruh perjalananmu selama ini bukan tentang kehancuran, melainkan tentang persiapan. Engkau tidak pernah ditinggalkan, engkau hanya sedang diarahkan. Jiwa terpilih. Bila hatimu bergetar saat membaca ini, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa air matamu telah sampai di titik terakhirnya sebagai kesedihan, dan akan segera berubah menjadi mata air rezeki, kekuatan, dan peluang besar. Tidak ada lagi yang jatuh sia-sia, semua telah diterima. Dan sebentar lagi, semua akan dibalaskan dengan cara yang membuatmu tidak hanya berterima kasih kepada semesta, tetapi juga bangga pada dirimu sendiri, karena memilih kuat ketika menyerah adalah pilihan yang sangat mudah. Apa yang pernah membuatmu menangis suatu hari nanti akan menjadi alasan mengapa engkau tersenyum dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Bagian 3. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kau duga. Jiwa terpilih. Seringkali manusia meyakini bahwa hasil hanya akan hadir dari arah yang telah mereka rencanakan. Mereka mengira bahwa untuk mendapatkan rezeki dan kesempatan, mereka harus mengejarnya, mengepungnya, memaksakannya hadir sesuai waktu dan tempat yang mereka pilih. Namun kenyataan hidup bekerja dengan cara yang jauh lebih misterius dan tak terduga. Semesta tidak selalu mendatangkan rezeki dari jalur yang engkau perkirakan. Kadang ia muncul dari arah yang selama ini tidak kau perhitungkan, dari jalan yang bahkan tidak kau kenal, melalui orang yang tidak pernah kau harapkan, atau dari hal sederhana yang tidak pernah kau sangka membawa perubahan besar. Ada kalanya, engkau merasa bahwa semua pintu sudah tertutup. Engkau telah mencoba berkali-kali namun yang kau temui hanyalah kegagalan. Engkau mengetuk, engkau menunggu, engkau memohon namun pintu itu tetap tidak terbuka. Tetapi yang sering luput disadari adalah bahwa ketika pintu yang kau ketuk tidak terbuka, bukan berarti tidak ada jalan. Bisa jadi semesta sedang membawamu ke arah pintu lain yang selama ini tidak kau lihat, karena kesedihan dan tekanan membuat pandanganmu mengerucut hanya pada satu arah. Saat itulah ketika engkau berhenti memaksa dan mulai percaya, rezeki datang tidak melalui pintu yang kau ketuk, melainkan melalui celah yang terbuka diam-diam oleh semesta. Jiwa terpilih. Ingat bahwa semesta bukan bekerja untuk melemahkanmu, tapi mempersiapkanmu. Bila engkau hanya melihat dari satu arah, hidup akan mengajarkanmu untuk melihat dari berbagai sudut. Bila engkau hanya berusaha keras, hidup akan mengajarkanmu bagaimana menerima dengan lapang. Bila engkau hanya fokus pada bagaimana caranya berhasil, hidup akan membimbingmu menemukan bagaimana caranya disertai.
Pada saat engkau mulai memahami bahwa keberuntungan bukan hanya datang dari tindakan, tapi juga dari penyelarasan batin, engkau akan memasuki tahap hidup di mana peluang tidak lagi harus dicari mati-matian, melainkan datang sendiri karena energi hidupmu telah selaras dengan keberlimpahan. Sebentar lagi akan ada hal yang terjadi dalam hidupmu. Seseorang mungkin tiba-tiba menghubungimu dengan tawaran. Sebuah ide mungkin muncul dari percakapan ringan yang tidak kau rencanakan. Undangan kerjasama, kesempatan bisnis, peluang investasi, atau bahkan ide sederhana untuk menciptakan sesuatu bisa hadir dari arah yang tidak pernah kau bayangkan. Mungkin engkau hanya berjalan sebentar, lalu bertemu sosok yang membuka jalan. Mungkin engkau hanya menyelesaikan pekerjaan kecil yang ternyata membawa langkah menuju kesempatan lebih besar. Mungkin engkau hanya bertemu seseorang tanpa ekspektasi, namun pertemuan itu kelak menjadi titik balik hidupmu. Rezeki tidak selalu datang melalui jerih payah yang terlihat oleh mata manusia. Kadang ia datang melalui keberanian untuk tetap percaya ketika semua tampak sia-sia. Kadang ia datang melalui ketabahan untuk tetap bersikap baik meski hidup tidak berlaku baik, dan pada saat tepat yang telah ditetapkan jauh sebelum engkau membacanya. Rezeki itu akan datang bukan sebagai permintaanmu yang akhirnya terkabul, tetapi sebagai hadiah atas kesabaranmu yang tak pernah engkau sadari telah begitu kuat. Bayangkan hari ketika itu terjadi. Bayangkan engkau duduk tenang, lalu teleponmu berbunyi membawa kabar tak terduga. Bayangkan seseorang berkata bahwa mereka ingin bekerja denganmu. Bayangkan tawaran mengalir tanpa engkau mengejarnya. Bayangkan ide yang muncul tiba-tiba berhasil membawa keberuntungan luar biasa. Semuanya bukan karena kebetulan, itu adalah rangkaian yang telah disiapkan semesta. Menunggu hingga energimu tepat, hingga hatimu siap, hingga dirimu tidak lagi mengejar keberlimpahan dengan rasa takut, tetapi menariknya dengan rasa yakin. Dan pada saat hari itu tiba, engkau tidak akan panik. Engkau tidak akan bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Engkau akan tersenyum dalam diam, merasakan kehangatan di dadamu dan membatin, jadi ini alasannya aku harus melalui semuanya. Engkau akan memahami bahwa yang kau kira sebagai keterlambatan hidup ternyata adalah penyelarasan. Yang kau kira sebagai penundaan ternyata adalah penjagaan. Yang kau kira sebagai hambatan ternyata adalah kurasi agar hanya kesempatan terbaik yang datang kepadamu. Jiwa terpilih, bersiaplah. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kau duga. Tidak bergerak tergesa-gesa tetapi hadir tepat pada waktunya. Ia akan datang seolah kebetulan padahal merupakan perhitungan paling rapi yang telah lama dipersiapkan. Ia akan muncul seakan baru terjadi hari itu padahal telah dirancang sejak engkau pertama kali menguatkan diri untuk tidak menyerah. Dan ketika ia datang, bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi cara pandangmu terhadap hidup juga akan tumbuh lebih dewasa, lebih penuh syukur dan lebih bijak. Mungkin engkau pernah merasa semua telah berakhir. Namun sesungguhnya itu adalah awal dari sesuatu yang akan membuatmu menoleh ke belakang suatu hari nanti dan berkata, "Aku bersyukur pernah kehilangan. Karena tanpa kehilangan, aku tidak akan menyadari betapa besar pemberian ini." Rezeki yang datang dari arah tak terduga adalah hadiah paling indah yang hanya diberikan pada mereka yang tidak berhenti percaya. Meski pada akhirnya mereka tidak tahu lagi harus berharap seperti apa. Engkau adalah jiwa yang demikian, dan sebentar lagi, hidup akan membuktikannya. Bagian 4. Waktu sulit telah membentukmu menjadi jiwa yang siap dipercaya. Jiwa terpilih. Mungkin tanpa engkau sadari, perjalanan panjang yang selama ini kau lalui bukanlah sekadar kisah tentang bertahan hidup, melainkan proses pemurnian. Setiap jatuh yang kau alami, setiap kehilangan yang pernah menggores hatimu, setiap penolakan yang kau terima, sesungguhnya sedang mengikis sisa-sisa kelemahan
agar yang tersisa dalam dirimu hanyalah kekuatan yang paling murni. Engkau tidak dibentuk untuk menjadi sosok yang sekadar berhasil, tetapi untuk menjadi sosok yang pantas dipercaya. Keberlimpahan, kekayaan, kesempatan besar, semua itu bukan hanya tentang penerimaan tetapi tentang tanggung jawab. Dan hidup tidak akan pernah memberikan tanggung jawab sebesar itu kepada jiwa yang belum dibentuk melalui kesulitan. Manusia seringkali mengira bahwa kekuatan lahir dari kemenangan. Padahal kekuatan sejati justru tumbuh dari luka yang engkau terima, dari kejatuhan yang tidak engkau ekspos, dari malam-malam ketika engkau menahan runtuh tanpa ada satupun yang tahu. Dunia mungkin tidak menyaksikan perjuangan itu, tetapi semesta melihat, mencatat, dan menimbang. Engkau mungkin terlihat biasa di mata banyak orang. Namun ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah lapisan ketenangan yang hadir bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena engkau telah begitu sering berhadapan dengan kesulitan dan tetap memilih untuk berjalan setenang mungkin. Mungkin engkau pernah bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Mengapa aku diuji berkali-kali? Jawabannya adalah karena hidup tahu betul kemampuanmu. Hidup tidak memberikan ujian pada jiwa yang rapuh, tetapi pada mereka yang memiliki potensi untuk naik lebih tinggi. Ujian bukan tanda kelemahanmu, tetapi pengakuan atas kekuatanmu. Kekecewaan yang engkau rasakan bukan hukuman, tetapi pelatihan agar saat kesempatan besar datang, engkau tidak terjebak dalam euforia, melainkan tetap berdiri tegak dengan kepala yang tunduk dan hati yang lapang. Jiwa yang belum ditempa seringkali mudah terguncang oleh pujian atau cacian. Tetapi engkau telah melewati kedua hal itu. Engkau pernah dihina ketika lelah. Engkau pernah diremehkan ketika berjuang. Engkau pernah tidak dianggap bahkan pada saat engkau memberi yang terbaik. Namun engkau tidak membalas dengan amarah. Engkau hanya menatap dan melanjutkan langkah. Dan itulah yang menjadikanmu layak. Engkau bukan hanya kuat, engkau bijak. Engkau tidak hanya mampu bertahan, engkau mampu memahami. Engkau tidak hanya menghadapi badai, engkau mengizinkannya membentuk karaktermu. Mereka yang belum pernah jatuh akan mudah hancur saat berada di atas. Namun engkau berbeda. Engkau telah tumbuh dengan kesadaran, bukan dengan kecepatan. Engkau berjalan pelan, tidak tergesa, karena engkau tahu bahwa yang terburu-buru seringkali jatuh sebelum sampai. Saat hidup membawamu melewati waktu yang seolah terasa sangat lambat, itu bukan bentuk perlambatan, melainkan upaya penyelarasan. Agar ketika waktumu tiba, hari di mana rezeki dan kesempatan datang bersamaan, di mana 22 November 2025 menjadi titik balik, engkau tidak lagi mencari validasi dari dunia, tetapi hanya ingin memastikan bahwa engkau menggunakannya dengan benar. Jiwa terpilih, pahamilah dengan sepenuh hati. Jika hari ini engkau merasa kuat meski hidup pernah begitu keras, itu berarti prosesmu berhasil. Waktu sulit bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menyaringmu, hingga tinggal versi terbaik dirimu yang berdiri hari ini. Versi yang tulus karena pernah dikhianati, versi yang tenang karena pernah panik, versi yang berani karena pernah takut, dan versi yang sadar bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Kini engkau tidak lagi mengejar pengakuan, engkau mengejar keseimbangan. Engkau tidak lagi berlomba untuk menang, engkau berjalan untuk tiba pada waktu yang tepat. Dan itulah sebabnya semesta kini menaruh kepercayaan padamu. Sebab engkau tidak lagi menerima kesempatan seperti seseorang yang takut kehilangan, tetapi seperti seseorang yang siap menjaga. Engkau tidak lagi mengejar rezeki sebagai bentuk pelarian dari ketakutanmu, tetapi sebagai bentuk kesiapan untuk menjalankan peran lebih besar dalam hidup. Dan ketika suatu saat nanti uang itu datang, ketika tawaran besar itu hadir, engkau tidak akan menggunakannya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi engkau akan menggunakannya untuk memperkuat jalanmu.
Sebab sekarang engkau tahu, yang perlu diyakinkan bukanlah dunia melainkan dirimu sendiri. Waktu sulit telah selesai menjalankan tugasnya. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuktikan bahwa engkau tidak bisa dihancurkan. Dan kini, engkau adalah jiwa yang siap dipercaya. Bagian 5. Semua yang hilang akan kembali dalam bentuk uang yang mengalir dan kelegaan yang tidak terlukiskan. Jiwa terpilih. Ada satu momen yang akan datang dalam hidupmu, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai jawaban yang telah kau nanti bertahun-tahun lamanya. Saat itu tiba, engkau tidak lagi bertanya kapan waktunya, karena waktunya akan datang tanpa perlu engkau desak. Engkau tidak perlu mengejar, karena ia akan mendekat. Tidak perlu mengetuk keras, karena pintunya akan terbuka sendiri. Semua yang dulu hilang, semua yang pernah membuatmu menunduk dan menggenggam dadamu agar tidak runtuh, akan kembali. Namun bukan dalam bentuk yang sama. Ia akan kembali dalam bentuk uang yang mengalir, peluang besar yang tiba-tiba hadir, dan rasa lega yang membuat engkau ingin menutup mata sejenak, hanya untuk merasakan kedalaman syukur. Selama ini mungkin engkau merasa hidup terus mengurangi, mengambil, memotong. Namun sesungguhnya hidup sedang menahan agar saat kembali nanti yang datang bukan hanya sekadar pengganti tetapi pelipat gandaan. Ada waktu di mana engkau kehilangan uang, merasa usaha kerasmu tidak dihargai, merasa tenaga dan pikiran yang engkau curahkan tidak sebanding dengan hasilnya. Engkau melihat orang lain melaju cepat sementara langkahmu tertahan, dan engkau pun bertanya, apakah aku memang ditakdirkan berjalan tanpa melihat hasil? Namun yang sesungguhnya terjadi ialah hidup sedang menyiapkan panggung yang lebih besar, agar saat engkau menerima keberlimpahan, engkau berdiri bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai pemilik kesadaran. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan hati yang penuh. Uang itu sudah bergerak mendekat. Bukan uang yang engkau kejar penuh rasa takut, tetapi uang yang datang karena engkau telah menjadi jiwa yang pantas menerimanya. Karena engkau tidak lagi menggunakannya untuk menutupi rasa kurangmu, tetapi untuk menggerakkan perubahan dalam hidupmu. Karena engkau tidak lagi mendambanya sebagai pelarian dari kesedihan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan kebaikan dan keberkahan. Ketika engkau siap secara batin, barulah materi mendekat. Ketika engkau tidak lagi mengejar dengan rasa terpaksa, barulah ia hadir dengan rasa lega. Bayangkan saat itu tiba. Mungkin engkau sedang melakukan hal sederhana, mungkin engkau tidak sedang merencanakan apapun. Lalu sebuah pesan masuk, seseorang menawarkan peluang kerjasama yang selama ini engkau impikan. Mungkin engkau tidak berada dalam ruang rapat mewah, mungkin kau hanya duduk di sudut ruangan kecil yang pernah menyimpan tangis. Namun dari tempat sederhana itu kabar besar akan datang. Ada yang mengajakmu bergabung dalam proyek yang nilai finansialnya jauh di atas bayanganmu. Ada ide yang ternyata menarik perhatian banyak orang. Ada karya yang engkau buat tanpa ekspektasi namun membawa dampak luar biasa, atau bahkan ada situasi di mana hidup tiba-tiba memudahkan dan menghadirkan rezeki tanpa engkau tahu dari mana asalnya. Uang itu akan datang bukan sebagai angka tetapi sebagai bukti. Bukti bahwa meski engkau pernah ditinggalkan, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bukti bahwa meski engkau pernah merasa jatuh, engkau tidak pernah dibiarkan hancur. Bukti bahwa meski engkau pernah merasa semua hal hilang, nyatanya tidak hilang. Hanya ditunda agar kembali dalam wujud yang lebih baik dan lebih pantas untukmu. Ketika hari itu tiba, mungkin engkau akan diam sesaat. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena jalan hidup yang kau tempuh telah terlalu lama. Lalu engkau akan memejamkan mata, menunduk, bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk memberi penghormatan kepada jiwa yang bertahan sepanjang masa sulit. Engkau akan tersenyum, bukan karena uang itu telah datang,
tetapi karena engkau akhirnya paham mengapa kau harus melewati semua keperitan itu dahulu. Agar ketika menerima, engkau tidak hanya bersuka cita, tetapi juga bersyukur. Jiwa terpilih. Jangan lagi merasa takut kehilangan, karena masa kehilanganmu telah berlalu. Jangan merasa rezekimu terlambat, karena ia sedang berjalan tepat sesuai waktu. Hidup tidak pernah terlambat kepada jiwa yang tetap percaya, sekalipun ia pernah berjalan sambil menahan luka. Semua yang engkau pikir hilang akan kembali. Dengan cara yang membuatmu tak hanya merasa cukup, tetapi merasa disembuhkan. Dengan jumlah yang bukan hanya menutup kebutuhan, tetapi membuka jalan baru. Dengan momen yang tidak hanya mengangkat keadaan hidupmu, tetapi juga mengangkat martabat hatimu. Dan saat itu terjadi, bukan engkau yang berterima kasih kepada uang, tetapi semesta yang berterima kasih kepadamu. Karena engkau telah bertahan cukup lama untuk layak menerima apa yang sejak awal disiapkan untukmu. Bersiaplah, jiwa terpilih. Uang itu sudah dalam perjalanan. Tidak tergesa, tetapi tidak akan terlambat. Karena ia datang bukan untuk mengisi ruang yang kosong, melainkan untuk memberi makna pada seluruh perjalananmu. Bagian 6. Kesempatan besar akan menarikmu naik ke tahap hidup yang belum pernah kau bayangkan. Jiwa terpilih. Ketika kesabaranmu bertahun-tahun telah teruji, ketika air matamu telah habis membasuh luka tanpa pernah tumpah secara sia-sia, ketika engkau akhirnya bertahan bukan karena berharap kehidupan cepat berubah, tetapi karena engkau memilih mempercayai proses. Maka saat itulah kesempatan besar akan datang, bukan sebagai undangan kecil yang mudah kau abaikan, melainkan sebagai gerbang yang akan membuka bab baru dari perjalananmu. Kesempatan ini tidak datang untuk sekadar mengubah keadaanmu, tetapi untuk membawa dirimu naik ke tahapan hidup yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Seakan semesta berbisik, engkau telah selayaknya berdiri bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk memimpin arah langkah kehidupanmu sendiri. Selama ini mungkin engkau hanya melihat dirimu sebagai seseorang yang harus terus bertahan, seseorang yang harus bekerja keras agar tetap bisa berjalan di tengah badai. Seseorang yang diam-diam menahan runtuhnya harapan namun tetap tersenyum. Kini gambaran itu akan segera berubah. Engkau tidak lagi hanya bertahan, engkau akan maju. Engkau tidak lagi sekadar bergerak, engkau akan melesat. Kesempatan besar yang akan datang bukan untuk sekadar memperbaiki posisimu, melainkan untuk mengangkatmu menuju wilayah hidup yang sebelumnya tidak berani engkau impikan. Kesempatan itu dapat hadir dalam berbagai bentuk, bisa jadi seseorang yang menghargai potensimu dari kejauhan, akhirnya menghubungimu dengan ajakan kerjasama yang besar. Bisa jadi ada tawaran untuk mengelola proyek penting, menjalankan usaha bersama, atau menjadi bagian dari jaringan yang selama ini tidak terbuka untukmu. Bisa jadi idemu yang sederhana tiba-tiba mendapat perhatian luas dan menjadi pintu menuju pengakuan serta keuntungan besar. Mungkin juga engkau tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang kemudian menjadi awal dari peluang yang tak terhitung nilainya. Satu hal pasti, kesempatan itu tidak akan datang saat engkau merasa siap secara sempurna, tetapi ia datang pada saat engkau telah siap secara batin. Engkau mungkin masih ragu pada kemampuanmu, namun semesta telah yakin bahwa inilah waktunya. Engkau mungkin merasa masih harus belajar lebih banyak, namun kehidupan telah menilai bahwa pelajaran terbesar telah kau dapatkan bukan dari buku atau ajaran, melainkan dari pengorbanan, perih, kehilangan, dan keberanian untuk tetap melanjutkan hidup ketika dunia tidak memberi alasan untuk itu. Jiwa yang belum ditempa mungkin akan merasa sia-sia saat pintu besar terbuka, namun engkau berbeda. Engkau tidak akan tergesa-gesa ketika peluang itu datang. Engkau akan menghadapinya dengan penuh kesadaran.
Tidak lagi terburu-buru mengejar angka tetapi mengejar makna. Tidak lagi bersikap defensif terhadap kritik tetapi memandangnya sebagai penunjuk arah. Tidak lagi bekerja karena takut kekurangan tetapi berkarya karena ingin berkontribusi. Kesempatan besar membutuhkan jiwa yang telah selesai dengan rasa haus pengakuan dan kini engkau sampai pada titik itu. Ketika momen itu tiba, mungkin engkau akan merasa dunia bergerak lebih cepat dari biasanya dan seketika segala sesuatu terasa mudah. Tapi ketahuilah, itu bukan berarti jalanmu baru dimulai saat itu. Itu hanya tanda bahwa semua kesulitan sebelumnya sedang diputar ulang dalam bentuk kemudahan. Segala pintu yang dulu tertutup akan berbalik terbuka. Melalui satu peluang yang datang, hidup dapat berbalik arah ke titik yang bahkan tidak pernah kau rencanakan. Kau tidak hanya akan menerima kesempatan, kau akan diposisikan untuk menciptakan kesempatan baru bagi orang lain. Jiwa terpilih. Jangan lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang hanya berusaha bertahan. Engkau adalah sosok yang akan memimpin perubahan. Kesempatan besar yang datang bukan untuk membuatmu merasa tinggi, tetapi untuk membuktikan bahwa selama ini engkau berjalan dalam diam bukan karena kekurangan, tetapi karena engkau sedang dikawal menuju peran yang lebih besar. Ketika uang mengalir dan kesempatan terbuka, engkau tidak akan menggunakannya untuk membuktikan pada mereka yang meragukanmu, tetapi engkau akan melangkah perlahan dan tenang, berkata dalam hati, ini bukan balasan, ini kelanjutan. Dan jika suatu hari engkau berdiri di titik tertinggi dari hidupmu, ingatlah bahwa engkau sampai ke sana bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena engkau selalu bangkit dengan cara yang tidak menunjukkan dendam, namun menunjukkan kebijaksanaan. Engkau akan mengingat malam-malam gelap, bukan untuk kembali merasa sedih, tetapi untuk melihat betapa dalamnya engkau telah tumbuh. Dan pada saat itu, engkau akan memahami bahwa kesakitan adalah bagian dari latihan untuk menerima segala kelimpahan tanpa amarah, memegang kuasa tanpa kesombongan dan menjalankan peran tanpa kehilangan arah. Kesempatan besar itu tidak sekadar mengubah hidupmu. Ia akan memperkenalkan dirimu yang sesungguhnya. Jiwa yang tidak lagi bergantung pada keraguan. Jiwa yang tidak lagi berjalan dengan rasa takut. Jiwa yang sadar bahwa dirinya dipilih bukan karena sempurna, melainkan karena telah melalui proses penyempurnaan melalui luka. Maka bersiaplah, jiwa terpilih. Karena sebentar lagi, engkau tidak hanya akan menerima kesempatan, engkau akan menjadi bukti bahwa kesempatan terbesar dalam hidup hadir bukan kepada mereka yang selalu siap, tetapi kepada mereka yang selalu bertahan dan percaya, meski sekalipun dunia tidak memberi alasan untuk percaya. Bagian 7. Ketika hari itu tiba, tundukkan kepalamu dan izinkan dirimu menangis dalam syukur. Jiwa terpilih, suatu hari nanti tanpa engkau sadari, engkau akan berdiri tepat pada titik yang selama ini hanya berani kau bayangkan dalam doa. Bukan karena engkau pantas dalam pandangan orang lain, tetapi karena engkau layak dalam pandangan semesta. Pada hari itu, hari yang telah tertulis dan dipersiapkan jauh sebelum engkau mengenali rasa sakit sebagai bagian dari pertumbuhan, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata lega. Engkau akan merasakan ledakan haru, kehangatan yang menembus dada, dan keheningan yang justru terasa seperti pelukan paling dalam dari kehidupan. Mungkin saat itu engkau tidak berteriak kegirangan. Engkau justru akan diam. Engkau menarik napas panjang, matamu perlahan berkaca-kaca dan tanpa engkau paksa, air mata mengalir bukan karena kesedihan yang masih tertinggal, melainkan karena bagian terdalam dari dirimu akhirnya menyadari. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari keyakinan yang tidak pernah benar-benar mati. Engkau akan menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya engkau paham betul mengapa kau harus melewati jalan berat selama ini.
Karena hanya mereka yang pernah jatuh sedalam itu yang ketika bangkit mampu berdiri dengan kerendahan hati. Pada saat itu engkau tidak akan berkata kepada dunia, "Lihat, aku berhasil." Sebaliknya engkau akan berkata dalam batin, "Terima kasih kehidupan. Terima kasih telah mempercayakan ini padaku, karena engkau tahu apa yang datang kepadamu bukan sekadar uang yang mengalir, bukan sekadar kesempatan besar, bukan sekadar kebangkitan. Yang datang adalah jawaban atas setiap pertanyaan yang pernah kau kirimkan dalam hening malam. Yang datang adalah pemulihan atas semua bagian dari dirimu yang pernah engkau kira telah hilang. Yang datang adalah pembuktian bahwa dirimu tidak pernah ditinggalkan, hanya disembunyikan untuk waktu yang tepat. Jiwa terpilih, hari itu akan menjadi titik bahwa engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Engkau tidak lagi mengejar pengakuan karena engkau telah dipenuhi oleh penerimaan. Engkau tidak lagi khawatir apakah engkau layak mendapatkan semua ini. Karena perjalananmu sudah cukup menjelaskan bahwa engkau tidak hanya layak menerima, tetapi juga layak menjaga dan meneruskan. Engkau sekarang memahami bahwa bagian terdalam dari kebesaran bukan terlihat dari seberapa jauh engkau melesat, tetapi dari seberapa dalam engkau tetap tenang saat tiba di atas. Jika engkau pernah merasa hidup memperlambat langkahmu, kini engkau mengerti bahwa kecepatan bukanlah tujuan. Tujuan hidup adalah kesiapan. Dan sekarang, setelah engkau bertahun-tahun mengumpulkan serpihan keberanian dari reruntuhan harapanmu, engkau menjadi sosok yang tidak hanya siap menerima kebahagiaan, tetapi juga siap menjaganya agar tidak hilang lagi. Bayangkan engkau menatap dirimu di cermin pada hari itu. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata, namun jiwamu telah berubah. Tatapanmu lebih dalam, langkahmu lebih ringan, dan ucapanmu lebih terarah. Semua yang datang kepadamu tidak lagi engkau sambut dengan panik, melainkan dengan kesadaran. Engkau menata hidup bukan dengan semangat yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan yang justru semakin kuat seiring engkau bergerak. Ketika 22 November 2025 tiba, engkau tidak akan memaksanya menjadi hari besar. Hari itu akan menjadi besar dengan sendirinya. Engkau mungkin menjalani pagi seperti biasa, membuka mata seperti hari-hari lainnya. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, langkahmu lebih yakin, hatimu lebih siap. Dan ketika kabar itu datang, entah melalui pesan, percakapan, tawaran, atau kejadian yang seakan bisa saja terlihat biasa, engkau akan tahu tanpa perlu bertanya bahwa itu adalah hari yang selama ini ditulis dalam bisikan semesta. Dan pada saat engkau mengalaminya, ingatlah ini. Tundukkan kepalamu, hirup udara itu perlahan dan izinkan dirimu menangis. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena kekuatan terbesar adalah keberanian untuk merasakan dan mengaku kepada diri sendiri bahwa aku berhasil bertahan. Engkau akan bersyukur bukan karena hidup akhirnya memihakmu, tetapi karena engkau tetap memilih percaya bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa hidup akan berubah. Jiwa terpilih. Hari itu bukan akhir tetapi kelahiran baru. Kau tidak lagi menjadi seseorang yang berharap tetapi seseorang yang membawa harapan. Engkau tidak lagi berjalan sebagai jiwa yang mencari cahaya tetapi sebagai jiwa yang telah menjadi cahaya. Semua yang hilang tidak hanya kembali tetapi kembali dalam bentuk pemahaman, kedewasaan, rezeki dan kesempatan. Engkau akan melihat perjalananmu ke belakang dan bukan lagi merasa marah atau kecewa, melainkan berkata pelan dalam hati, terima kasih karena telah membentukku menjadi seperti ini. Dan ketika malam tiba setelah hari itu berlalu, sebelum engkau memejamkan mata, engkau akan mengulangi satu kalimat dalam keheningan jiwamu. Aku tidak lagi takut kehilangan karena segala yang hilang telah kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang pernah aku minta. Dan itulah momen ketika langit akhirnya berbisik.
Selamat datang, jiwa terpilih. Kini saatnya engkau berjalan sebagai bukti, bukan lagi sebagai pencari. Jiwa terpilih. Setelah seluruh perjalanan panjang ini dituangkan dalam 7 bagian, izinkan penutup ini menjadi ruang untuk menenangkan napasmu dan menata ulang hatimu. Karena apa yang baru saja kau baca bukan sekadar rangkaian tulisan, melainkan cermin perjalananmu sendiri. Kata-kata ini hadir bukan untuk sekadar menghibur, tetapi untuk membangunkan bagian dalam dirimu yang selama ini bertahan sendirian. Malam ini sebelum engkau melanjutkan langkahmu, pahamilah dengan sungguh-sungguh. Engkau telah melewati begitu banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh jiwa biasa. Engkau telah melalui kesunyian yang tak pernah dibicarakan, melalui doa-doa yang tak pernah kau ceritakan, dan melalui perjuangan yang bahkan tak sepenuhnya dipahami oleh dirimu sendiri. Dari kehilangan hingga pemurnian, dari air mata hingga kekuatan, dari kesakitan hingga keberanian, dari keraguan hingga keyakinan, semuanya telah menjadi bagian dari proses yang menyiapkanmu. Kini saatnya engkau menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa perjalananmu menuju kebangkitan bukan akan dimulai, melainkan sudah dimulai. Yang selama ini kau rasa sebagai penundaan, sesungguhnya adalah penyelarasan. Yang kau kira sebagai hambatan sebenarnya adalah filter agar hanya yang terbaik yang datang kepadamu. Dan ketika hari yang tertulis itu tiba, 22 November 2025, engkau tidak akan menyambutnya dengan tergesa atau euforia, tetapi dengan ketenangan jiwa yang penuh kesyukuran. Malam ini sebelum engkau memejamkan mata, ucapkan perlahan dalam hatimu, aku sudah cukup. Aku sudah layak, aku sudah siap, karena sejak saat engkau mengakuinya, semesta akan mulai bergerak lebih dekat padamu. Kehilanganmu bukan akhir, ia hanya perlengkapan. Air matamu bukan bukti kelemahan, ia adalah bukti bahwa harapan masih hidup dalam dirimu. Dan kini, engkau tidak hanya akan menerima rezeki dan kesempatan besar, tetapi engkau akan menerimanya dengan sadar bahwa dirimu telah ditempa untuk menjaganya. Jika mata dan hatimu bergetar sepanjang membaca materi ini, maka percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa energimu telah mulai selaras dengan panggilan takdirmu. Maka lakukanlah hal terakhir sebagai penegasan. Tekan suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, lalu tulislah di kolom komentar 77. Bukan sebagai simbol interaksi semata, tetapi sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa engkau benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya dan bersedia berjalan tegak menyambut masa depanmu. Kini, berjalanlah dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu kau kejar dengan panik. Tidak ada lagi yang perlu kau buktikan dengan terburu-buru. Yang datang akan datang. Yang tertulis akan tiba, yang telah disiapkan tidak akan meleset. Jiwa terpilih. Beristirahatlah malam ini, karena besok dan hari-hari setelahnya bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang menerima, bangkit, dan akhirnya menjalani hidup sebagaimana jiwa yang memang dipilih untuk berjaya.